Siap. Oh, ya. Apa pasang payung di kantor. Rob, kita foto dulu. Oh, boleh ya. Buat kita ini Rob, udah kuli ini Bang. Agak lumayan kok, cuma mungkin masih ya. Ya. Dia yang akan memandu Pak. Izin Pak, saya memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Wamen yang sudah hadir pagi hari ini. Alhamdulillah bisa hadir Bapak Kabadan, Bapak Staf Ahli dan pimpinan yang lain. Izinkan kami menjadi guide Bapak Pak. Tidak hanya di Borobudur Pak, di BPSDM juga ada guide-nya. Dan kita akan mulai dari start yang disebut dengan lapangan Corporate University sampai dengan ke tempat akhir di lapangan tenis Bapak. Baik. Pak, ini adalah auditorium. Kami jalan Pak, kita. Ini auditorium Bapak. Auditorium ini untuk kegiatan yang sifatnya cukup besar pada saat pelantikan, kegiatan-kegiatan seminar. Ini tetap ada dengan protokol kesehatan untuk tempat belajar di tempat-tempat seperti itu kan sudah kita isi dengan kabel listrik yang cukup. Dan sebelah kiri ini Pak, gedung yang sederhana ini adalah gedungnya Mangkabadan Pak, asrama pendidikan dan asrama latihan. Apa bedanya? Asrama pendidikan itu untuk para taruna dan taruni Pak. Di BPSDM untuk pegawai disebut dengan asrama pelatihan, sehingga mereka para pegawai ketika melakukan pendidikan di asrama latihan untuk taruna di asrama pendidikan taruna taruni, sehingga mereka ada yang sampai dengan malam, maka tempat istirahatnya ada di sini Bapak. Ada 17 kamar di flat 2 ini Bapak. Ya, dosen, pembina, para WI bila mana memang membutuhkan kami tempatkan di sini Bapak. Ini adalah flat yang kedua, yang sebelah adalah flat yang ketiga. Flat yang ketiga juga fungsinya sama untuk pembina, untuk dosen, para WI yang membutuhkan kami tempatkan di sini dengan jumlah kamar yang sama. Ada hal yang menarik Pak Wamen, kenapa taman-taman di BPSDM itu selalu bagus? Kita bikin setiap ada momen ini perlombaan dari teman-teman PPNPM Pak. Ini makanya disebut dengan kelompok 2 Laskar Pelangi. Mereka kita lombakan, yang juara mendapatkan penghargaan Pak Wamen, sehingga mereka teman-teman PPNPM
punya rasa memiliki terhadap BPSDM kan melewati menjadi center of excellence. Kantin ini sifatnya sangat terbuka sehingga para pegawai akan nyaman, para pegawai akan melihat pemandangan yang cukup indah. Yang sebelah kanan ini dulu Pak Awam, ini sangat luas sekali sebenarnya BPSDM ini, hampir 13 hektar Pak. Ini awalnya adalah Tapi kalau ini kan banyak nih pengamanan asset. ini juga memang bagus ya. Ini namanya BPSDM. Perkenalkan indahnya BPSDM ini bersebelahan dengan penduduk dan masyarakat. Yang sebelah kiri masyarakat dan yang sebelah kanan itu Pak Wamen. Ini tol Antasari Bapak. Tol Antasari. Bapak lewati itu. Tol Antasari. Kami akan tunjukkan Bapak terkait dengan aset yang memang menjadi concern BPSDM Bapak. Karena selama ini persoalan-persoalan dan memang terkait dengan aset. Batasnya BPSDM terkait dengan dulu sebelum ada jalan tol itu ada di sebelah timur Bapak. Yang kendaraan itu Bapak. Iya. Kendaraan itu adalah dulu asetnya BPSDM. Kemudian dipotong oleh jalan tol sehingga terpisah Pak. Kami sudah Badan dan kami sedang berdiskusi untuk pemanfaatan lahan aset yang sebelah timur itu Bapak. Itu hampir kurang lebih 1 hektar Pak. Yang besar Bapak, cukup besar. Kita lanjutkan Pak Wamen, itu aset kita. Jalan ini dibuka di pagi hari jam 6 sampai jam 8, di mana pegawai akan lebih mudah lewat sini. Tapi satu arah saja Bapak. Kemudian ya, itu Bapak. Di sore hari baru dibuka jam 4 sampai jam 6 sore. Sampai dengan dulu kanannya sampai sana Bapak. Yang sekarang digunakan untuk LPK anak Pak, sebelah kanan. Cukup luas, ini kurang lebih hampir 5 hektar yang hilang Pak. Kanan-kanan Pak. Baik Bapak, kita lanjut Pak. Sehingga mereka bisa tertangani oleh dokter. Ini bentuk kepedulian BPSDM kepada seluruh pegawai Pak. Walaupun juga kami ada juga beberapa titipan yang memang di beberapa rumah sakit ya adalah dengan 2.400 kurang lebih 2.400 taruna membangun di sana. Wilayah dari masuk BPSDM tapi secara administrasi ada di Kanwil DKI Bapak. Tempat yang akan kita kunjungi ini tidak seindah tempat asrama Bapak. Tapi dari tempat inilah pohon semuanya subur berasal dari yang akan kita kunjungi ini nanti Bapak. Ini kurang lebih per hari hampir 2 kintal Bapak. 2 kintal. Dulu era sekarang oleh kami dimanfaatkan supaya menjadi lebih bermanfaat. Maka di tahun 2021 kami sudah mempunyai proses pembuatan kompos. Kemudian tanaman itu dikumpulkan di sini, Bapak. 1 minggu dicampur dengan obat, dicampur dengan obat. Jadi prosesnya di sini dimasukkan mesin tersebut, kemudian dimasukkan ke mesin penggilingan Pak Wamen. Proses seminggu sambil olahraga Pak. Ini Pak Kabadan juga suka bagi-bagi berolahraga Pak. Proses seperti ini Pak. Yang berolahraga itu cepat gendut Pak, apalagi yang nggak berolahraga Pak. Ini prosesnya gitu. Ini prosesnya Pak. Dicampur dengan obat, kemudian setelah dicampur dengan obat, kita jemur Bapak. Nah, ini campuran obatnya Pak. Ini juga pengatasnya Pak. Dicampur dengan obat Pak, amin. Ini campur obat, kemudian kita keringkan Bapak. Keringkan di sebelah timur sana Bapak. Nah, dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan cukup kadar airnya, maka dikembalikan ke mesin penghancur Pak. Mesin penghancur, kemudian di bahasa Jawanya itu ini Pak, diirik Pak, diayak Pak. Diayak betul. Ya.
untuk menjadi kering dan dimasukkan dalam bentuk pupuk Pak, kompos Pak. Ini Pak bentuknya Pak. Ambil yang itu tuh. Iya. Ini betul-betul ini Pak, spesial organik murni Pak. Nanti kami kirim ke rumah kediaman Bapak Pak. Oh ini udah pupuk ini berarti Pak? Iya Pak. Ini Pak. Dan tidak berbau Pak. Pupuk ini udah langsung. Ini di samping juga digunakan untuk tempat berdiskusi. Proses PJJ, maka pelaksanaan PJJ dilakukan oleh teman-teman di kelas-kelas yang sudah kami sediakan. Ini untuk HAM Bapak. Sesuai dengan arahan Bapak Menteri, ini bagian dari HAM Bapak. Kalau hujan bubar kita. Bubar. Dokter ada di BPSDM. Kita akan akhir dari jalan pagi sehat ini Pak Wamen. Nah, kita akan meninjau, kita juga punya bengkel kerja Pak. Jadi barang-barang yang memang masih bisa digunakan, kami manfaatkan untuk diperbaiki untuk digunakan kembali. Ini kami sebut dengan nama bengkel kerja Bapak. Ada di sebelah kiri ini yang disebut dengan bengkel kerja pembelajar Bapak. Sehingga hal-hal ini pegawai dari PPNPN Pak. Mereka punya keahlian, kemudian untuk memperbaiki ini misalnya pagar atau panggung Bapak. Panggung-panggung yang keropos kami perbaiki sendiri. Karena memang di BPSDM ini anggarannya harus hemat Pak. Jadi bagaimana barang yang ada bisa dimaksimalkan. Demikian Pak Amin, kita lanjut ke tempat kegiatan. Terima kasih Bapak Wamen yang telah jalan sehat, jalan pagi bersama kami. Mudah-mudahan menjadi kesan yang baik Bapak Wamen dan rombongan. Kalau kami sampaikan tadi, alam pun menyambut Bapak dengan baik. Biasanya Cinere ini hujan Pak. Alhamdulillah kedatangan Bapak bawa berkah. Alhamdulillah sangat berkenan buat Bapak Wamen dan kami semuanya. Silakan Bapak duduk. Wakil Menteri Hukum dan HAM, kami hormati para staf ahli, para pejabat fungsional utama, para pimpinan tinggi Pratama, para pejabat administrator dan pengawas serta hadirin sekalian. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang pada hari ini alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Dirse, biasanya hujan, hari ini terang benderang. Mudah-mudahan selama kegiatan Pak Wamen di sini nanti dalam kondisi terang benderang sehingga Bapak bisa menikmati di BPSDM Hukum dan HAM. Tentunya kami selaku tuan rumah menyampaikan selamat datang pada Prof. Edi di kampus Pengayuman. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Kita para pejabat, juga pejabat fungsional dan juga para pegawai dari BPSDM sendiri, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi. Memang di tahun ini akan ada pelatihan untuk calon PNS, Pak Wamen. Namanya pelatihan LATSA, latihan dasar. Dilaksanakan pelatihan ini secara ada yang klasikal, memang tidak terlalu banyak, pembelajaran jarak jauh dan juga kami melakukan secara e-learning. Selain itu juga kami melakukan uji kompetensi dan tahun ini ditargetkan 12.300. Kami mengusung one stop service sehingga mereka yang datang ke BPSDM untuk mengikuti pelatihan ini merasa nyaman, sehingga kita harapkan juga akan ada pembelajaran yang lebih baik lagi di BPSDM.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Kabadan yang saya hormati, Pak Sekretaris, Bapak Ibu pejabat fungsional dan pimpinan di Badan Pengembangan SDM yang berbahagia. Pertama kali saya melakukan tur ke Direktur Jenderal AHU. Kemudian yang kedua ke perundang-undangan, lalu kemudian yang ketiga ke KI, keempat ke HAM, lalu kemudian ke Litbang, lalu kemudian ke Inspektorat Jenderal, kemudian ke imigrasi, lalu Direktur Jenderal Pemasyarakatan minggu lalu, dan hari ini BPSDM adalah tempat yang paling akhir dan ternyata happy ending karena disambut yang luar biasa. Pak Kabadan, Bapak Sekretaris dan Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengembangan hukum ada 3 hal yang menjadi tumpuan. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah legal substance, yang kedua legal structure, dan yang ketiga adalah legal culture. Dari 3 tumpuan pengembangan hukum, bisa dibayangkan Bapak Ibu 2 itu ada pada BPSDM. Kalau kita bicara legal substance itu ada di Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Tapi ketika kita berbicara mengenai separuh dari legal structure dan legal culture itu ada pada BPSDM. Mengapa demikian? Yang paling utama dalam legal structure itu adalah profesionalisme. Dan ketika berbicara mengenai profesionalisme, ada 2 pokok yang sangat penting. Yang pertama adalah pola rekrutmen, dan yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Dan itu tempatnya ada di BPSDM. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana sentranya, bagaimana pentingnya badan ini untuk pengembangan sumber daya manusia ke depan. Ya seperti di tempat-tempat lain, saya kira bukan saja persoalan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, termasuk di dalamnya ketika berbicara mengenai jenjang karir. Jenjang karir itu harus ada asesmen tentunya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi memang sudah pantas kalau misalnya ini ditempatkan tersendiri, lengkap dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai karena akan membentuk insan pembangunan hukum di masa yang akan datang yang baik dan cemerlang. Saya kira saya tidak panjang lebar, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka, dan saya kira benar sekali Pak Kabadan, ini bukan, meskipun ini adalah kali yang pertama, tapi ini saya pastikan bukan yang terakhir saya kesini, karena sekali lagi pengembangan sumber daya manusia itu ada pada badan ini, dan ini menciptakan kader-kader. Saya tanya kemarin ada 72.000 pegawai Kemenkumham, lebih dari separuh itu adalah pegawai pemasyarakatan, 42.000. Saya tidak tahu persis imigrasi mana, tapi intinya ingin saya katakan imigrasi dan pemasyarakatan awalnya berasal dari Poltekim dan Poltekip. Sehingga di masa-masa mendatang tentunya dalam konteks perkembangan hukum, inovasi tetap dibutuhkan untuk kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.